podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai semuanya, ketemu lagi di What's Trending. Masih bareng aku, Lea Baneza. Harvey Mois, si tajir koruptor tapi si miskin penerima bantuan iuran BPJS. Itu yang mau kita obrolin. Nah, beberapa hari ini Harvey Mois termasuk trending topik. Setidaknya karena dua hal. Dia dapat vonis ringan 6,5 tahun penjara di kasus korupsi timah. Padahal jaksa menuntut 12 tahun. Banyak kalangan yang gedek dengan keputusan ini, termasuk ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Soalnya perkiraan kerugian negaranya tuh sampai 300 triliun rupiah. Belum kelar ngegerutu, terungkap lagi nih fakta yang bikin tambah miris. Harvey dan istrinya Sandra Dewi ternyata selama ini bertahun-tahun tercatat sebagai penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan. Artinya mereka ini dianggap orang miskin yang iurannya dibayarin pakai APBD Jakarta. Kok bisa-bisanya gitu ya dianggap miskin? Lah wong mereka ini pasangan tajir melintir, pernikahannya aja di Disneyland Tokyo Jepang. Nah, Kepala Dinas DKI Jakarta Ani Ruspitawati membenarkan bahwa Harvey dan Sandra masuk peserta PBI sejak 1 Maret 2018. Alasannya ya kejar target, 95% warga DKI terdaftar di program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Berarti sejak periode itu iuran mereka ini di-cover APBD dong. Dan sumber duitnya ya pasti juga dari pajak warga-warga. Wajar dong kalau publik ini jadi geram terusik rasa keadilannya oleh si Harvey ini. Ada warga yang harus turun kelas BPJS karena iuran naik, dan ada juga nih yang iurannya macet karena nggak mampu bayar. Jangan-jangan memang banyak nih terjadi kasus serupa orang kaya tapi terdaftar sebagai si miskin di BPJS Kesehatan. Terus gimana dong membenahinya? Kita bahas setelah komen warga Plus 62. Yang pertama komentar @taromaxx. Kabarnya, penjahat negara alias koruptor timah 271 triliun, Harvey Mois, status BPJS-nya subsidi penerima bantuan. Ya Rob, rusak negara macam ini dah. Memang udah rusak mental dan keseluruhannya. @ailxx. Sampai bela-belain ngecek sendiri. Damn, imagine Harvey Mois dan Sandra Dewi BPJS PBI. @gwenxx. Si Harvey Mois Sandra Dewi bisa-bisanya jadi PBI BPJS. Harga tas dia aja lebih mahal dari iuran BPJS setahun. Gak ngerti siapa yang harus disalahkan di sini. Apakah petugas atau yang daftar yang gak tahu diri? @loveyouxx. Ini serius Harvey Mois sama Sandra Dewi peserta BPJS PBI. Gue sekeluarga aja daftar BPJS Mandiri bayar tiap bulan loh. @in_xx. Pekerja bergaji UMR 5 juta aja bayar sendiri. Administrasi Pemda DKI sangat bobrok. @brahmaxx. Mereka bilang syaratnya gak harus miskin, tapi logika sehatnya bantuan itu untuk yang membutuhkan. Harvey Sandra jelas mampu bayar iuran BPJS kelas 1 sekalipun. APBD itu uang rakyat, bukan dana sosial buat orang kaya. @heruxx. Alhamdulillah, hora kaya, koruptor pula, terdaftar BPJS PBI kelas 3. Sudah koruptor, kaya, tapi otak mereka miskin. Pas. @tukang XX. Hapus semua koruptor dari daftar PBI. @hanya_xx. Meminta untuk dituntut 50 tahun penjara bagi koruptor. Siapa nih yang patut dimintai pertanggungjawaban atas lolosnya si tajir Harvey Mois dan Sandra Dewi dapat jatah PBI? Selama ini diawasin gak sih? Kita bahas bareng anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN Mahesa Paranadipa Maike. Pak, mungkin langsung aja kali ya Pak, saya mau minta tanggapannya nih Pak soal temuan Harvey Mois ini dan Sandra Dewi yang tercatat sebagai peserta PBI DKI Jakarta nih Pak. Apakah mungkin ini bisa dianggap kesalahan fatal gitu Pak, atau seperti apa nih Pak? Karena kan itu iurannya dibayar pemerintah ya Pak, dan kuota PBI juga terbatas tuh.
Ya, memang kalau kita mengacu ke undang-undang ya dan juga Perpres tentang JKN itu kan PBI itu kan identik dengan peserta bantuan iuran ya, dan ini dikategorikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Tetapi untuk kasus ini kenapa masuk dalam PBI daerah ya? Karena kan PBI itu kan ada dua ya Mbak. Ada PBI PBI yang datanya nasional, itu sumber datanya itu dari Kementerian Sosial yang memang masyarakat miskin dan tidak mampu ya. Tapi ada juga PBI yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, ada juga itu. Nah, khusus untuk DKI itu ada peraturan gubernur di tahun 2016 yang memang memasukkan semua penduduk dengan KTP DKI itu dalam PBI ya, penerima bantuan iuran. Tidak harus masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu, dan Pergub itu diterbitkan 2016 itu dengan tujuan untuk percepatan pencapaian universal health coverage ya. Jadi targetnya Pemprov DKI pada saat itu ingin agar di atas 95% penduduk DKI yang tercatat sebagai penduduk DKI itu tercover dengan program jaminan kesehatan pada saat itu ya. Karena kalau hanya pemerintah mengcover masyarakat miskin, kalau menunggu itu kepatuhannya saat itu kan masih rendah ya. Sehingga pemerintah DKI pada saat itu memutuskan mengeluarkan Pergub itu untuk mempercepat agar cakupan masyarakat DKI yang dapat dilayani dengan program jaminan kesehatan itu bisa mencapai di atas 95%. Tapi dengan ketentuan bahwa yang didaftarkan itu hanya mendapatkan layanan di kelas 3 pada saat itu 2016 ya. Sehingga kemungkinan di tahun 2000 sejak keluarnya Pergub itu sampai dengan 2018 itu DKI sendiri kan mencapai UHC ya. Sebenarnya Pergub itu sendiri sebenarnya sudah dicabut ya dengan peraturan gubernur di tahun 2022. Dalam Pergub itu sendiri sebenarnya ada penataan kembali penduduk yang di cover dengan PBI dari Pemda DKI. Nah, namun di Pergub itu sendiri syaratnya sih ada dua ya. Pertama, dia memiliki KTP penduduk DKI atau dia masuk dalam daftar masyarakat yang dilaporkan oleh dinas sosial ya, dinas sosial dari Pemprov DKI. Nah, cuma di Pergub itu ada catatan lagi bahwa yang PBI yang di-cover oleh Pemprov DKI berdasarkan peraturan gubernur itu yang hanya memiliki hak mendapatkan manfaat di kelas 3 itu bisa berubah statusnya kalau dia masuk sebagai pekerja penerima upah kan gitu. Nah, itu juga jadi timbul pertanyaan tuh. Kalau ternyata dia sebenarnya pekerja, harusnya sih dia sudah berubah status kan, sudah tidak lagi PBI kan. Nah, itu yang mungkin perlu ditanyakan kepada Pemprov DKI ya. Nah Pak, sebenarnya kan dari pihak Pemprov sendiri menyatakan tadi ya Pak untuk mengejar target 95% gitu Pak. Makanya di 2018 Harvey Muiz dan istrinya ini terdaftar sebagai PBI Pak. Nah seperti penjelasan Bapak tadi, aturannya sudah berubah nih Pak. Mestinya kan bisa berubah status apalagi dia bukan masyarakat miskin ya Pak. Berarti ini sebenarnya kesalahannya tuh di mana sih Pak sampai sekarang gitu akhirnya kasus korupsinya mencuat, ketahuan dan status BPJS akhirnya keluar. Siapa gitu Pak yang mesti bertanggung jawab atas temuan ini gitu Pak? Mungkin perlu dijatuhkan teguran atau sanksi mungkin Pak? Ya, itu mungkin ini ya perlu ditanyakan ke Pemprov DKI ya, karena sampai dengan pergantian atau revisi dari peraturan gubernur itu kan harusnya kan memang dilihat kembali ya mana masyarakat yang masih bisa di-cover dengan anggaran APBD ya. Harusnya memang Pemprov lebih fokus kepada masyarakat-masyarakat yang memang sulit untuk menjadi peserta JKN kalau mengandalkan upahnya. Jadi misalnya masyarakat miskin tidak mampu, bayi yang baru lahir dari masyarakat miskin tidak mampu itu kan tidak mungkin didaftarkan. Jadi memang itu harusnya menjadi tanggungan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Atau misalnya untuk mereka-mereka yang korban PHK misalnya, ya kan, korban PHK. Jadi, tetapi untuk masyarakat-masyarakat yang tergolong mampu, apalagi dia masuk dalam kategori pekerja atau pemberi kerja bahkan,
itu kan ada kategori peserta sendiri ya. Nah, jadi harusnya memang itu dievaluasi secara terus-menerus ya oleh pemerintah daerah dan juga BPJS Kesehatannya juga kan untuk melihat itu. Tapi kalau bagi BPJS sendiri kan sebenarnya kalau dia masuk dalam, kalau pemerintah daerah membayarkan ya itu masuk dalam program UHC-nya ya. Tetapi kalau misalnya kategorinya berdasarkan mampu tidak mampu ya harusnya dari pemerintah setempat yang harus mengevaluasi ya. Oke, Pak, tapi dari DJSN sendiri nih ada niatan buat mengevaluasi dari mungkin Pemprov DKI dan BPJS sendiri nggak sih Pak terkait dengan kepesertaan ini? Kita DJSN masih belum memanggil pihak-pihak ya terkait dengan isu ini ya, karena kami di akhir tahun ini kami juga dikejar beberapa amanah peraturan presiden kan terkait dengan evaluasi JKN secara menyeluruh ya. Artinya kan ini kan isunya kan isu khusus ya, jadi bukan isu nasional, walaupun isu ini juga akan menjadi trigger juga untuk mengevaluasi kepesertaan, karena kami berdasarkan Perpres 59 tahun 2024, kami kan DJSN sendiri diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring evaluasi terkait dengan kepesertaan sebenarnya Mbak. Jadi ini bisa jadi catatan juga, tetapi memang untuk saat ini kami belum memanggil pihak-pihak untuk melakukan konfirmasi karena kami masih dikejar ada beberapa PR di akhir tahun yang harus kami tunaikan ya. Jadi ada isu-isu yang lebih strategis yang kami harus tunaikan segera. Tapi sempat juga disinggung persoalan kasus ini. Jadi mungkin nanti setelah tahun baru akan ada tindak lanjut ya kemungkinan ya. Tapi belum dibahas secara intens. Oke, berarti nanti ke depannya ada kemungkinan bahwa evaluasi ini juga dilakukan nggak cuma di Jakarta kali ya Pak ya? Di PBI tingkat nasional juga bisa dievaluasi. Iya, sebenarnya tidak harus menyangkut isu Harvey Mois ya. Kan kalau bicara isu kepesertaan kan ada banyak ya isu kepesertaan itu ya. Misalnya ada kepesertaan yang tidak aktif, yang dia sudah terdaftar tapi tidak aktif membayar iuran. Itu juga kan perlu dievaluasi, kenapa nggak aktif? Itu loh, jangan sampai ada masyarakat yang dia bukan PDI tapi karena dia terkait dengan masalah ekonomi kemudian akhirnya dia tidak membayar kan, jadinya tidak aktif. Kemudian kalau misalnya dia membutuhkan pelayanan kesehatan kan otomatis dia tidak tercover dengan program jaminan kesehatan, padahal mungkin dia harusnya sudah masuk dalam golongan masyarakat miskin tidak mampu misalnya, yang seperti itu kan. Nah, jadi secara nasional kami harus terus mengevaluasi, dan kami sendiri DJSN beberapa kali turun ke daerah nih Mbak, melihat langsung ya terkait isu-isu kepesertaan ya, termasuk juga ada beberapa daerah yang kami datangi, misalnya ada mobilitas penduduk berpindah-pindah ya. Dengan berpindah-pindah ini juga jadi isu ya. Kemudian ada penduduk yang tidak tercatat di kependudukan ya, tidak memiliki KTP maupun kartu keluarga. Nah, itu juga jadi isu juga di beberapa daerah gitu ya. Kami terus evaluasi nih. Oke. Pak, tapi kalau misalnya menanyakan soal sistem pengawasan DJSN sendiri terkait dengan akuransi data kepesertaan BPJS ini guna mencegah salah sasaran itu seperti apa sih Pak? Kami terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan ya terkait dengan beberapa aspek monitoring kami ya. Jadi ada kepesertaan, iuran dan lain-lain. Kami terus berkoordinasi. Terus kalau kaitannya dengan penggunaan keuangan baik itu APBN maupun APBD, kami berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kami juga berkoordinasi dengan BPK, BPKP, itu berdasarkan Perpres 59 kami berwenang untuk melakukan koordinasi itu, memastikan bahwa keuangan negara itu tepat sasaran dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dalam program JKN. Harvey Mois ini kan sejak 2018 gitu ya Pak ya terdaftar sebagai PBI. Nah, ini kan ada pertanyaan gitu ya Pak, apakah memang pemutakhiran data di BPJS Kesehatan sendiri itu apakah memang tidak sigap gitu Pak sampai sekarang baru ketahuan gitu? Kalau untuk PBI itu pemutakhiran datanya bukan di BPJS. Pemutakhiran datanya itu untuk PBI masyarakat miskin dan tidak mampu itu adanya di Kementerian Sosial. Tetapi Kementerian Sosial sendiri mendapatkan beberapa datanya juga dari pemerintah daerah ya. Jadi kemudian dari data itu yang diintegrasikan atau disinkronisasikan dengan data di Kementerian Kesehatan dan juga di BPJS. Jadi kalau terkait dengan data PBI-nya, tetapi kalau terkait dengan data PBPU, jadi penerima bantuan yang di cover oleh Pemda itu sepenuhnya dari Pemda itu datanya. Gitu. Jadi bukan BPJS. Jadi untuk saat ini memang BPJS tidak melakukan verifikasi data karena selama data itu
valid, ada data Dukcapil, ada data dari pemerintah, itu yang dimasukkan dalam database kepesertaannya BPJS ya. Okay. Itu yang kemarin juga sempat kami koordinasi sih sebenarnya, karena harusnya memang data-data itu setiap bulan itu harus terus diupdate kan, karena ada masyarakat yang meninggal atau dia berpindah ke luar negeri atau bagaimana, kan itu harus terus diupdate data-datanya kan. Pak Mahesa, terakhir Pak, ini terkait data yang salah sasaran gitu Pak, mungkin perlu terobosan apa sih Pak agar kasus-kasus macam ini atau mungkin orang-orang kaya di luar sana itu tidak terdaftar PBI yang khusus masyarakat miskin gitu, supaya nggak berulang? Ya, harusnya memang konsisten ya dengan perintah undang-undang bahwa PBI itu diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, dan kita sudah punya peraturannya yang mengatur siapa yang melakukan pendataan, melakukan validasi, verifikasi, dan seterusnya, dan harusnya itu dilakukan secara up to date dan juga valid, sehingga memastikan data itu kan nanti kan dikonversi menjadi iuran kan. Iuran itu bersumber dari keuangan negara, bisa dari APBN maupun dari APBD, sehingga harus memang benar-benar sesuai dengan aturan dan tepat sasaran dan valid. Yang terpenting itu valid datanya. Oke, baik. Pak Mahesa, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak. Yuk. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menegaskan penerima bantuan iuran PBI hanya untuk orang miskin. Jadi ada indikasi masuknya Harvey Mois dan Sandra Dewi sebagai peserta PBI merupakan kebijakan koruptif. Pak Timbul, ini kan ada temuan nih Harvey Mois ini dan Sandra Dewi istrinya jadi peserta PBI DKI Jakarta nih. Wajar nggak sih ini tuh memicu ketidakadilan gitu di masyarakat, karena kan ya seperti kita tahu mereka ini orang kaya gitu. Nah, jadi memang begini, di DKI Jakarta ini awal-awal sampai relatif sekarang juga ya, itu diobral gitu loh penerima bantuan iuran ini yang dibiayain oleh APBD DKI Jakarta. Jadi memang persoalan di Republik ini soal kartu Indonesia Sehat ini kan pendataan. Ya, kalau kita mau jujur juga, survei kesehatan Indonesia itu dirilis oleh Kementerian Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Disebutkan penerima PBI itu 35% adalah pekerja pegawai swasta. Jadi artinya pegawai swasta yang harusnya membayar 5%, 4% dari pemberi kerjanya, pengusahanya, dan 1% dari pekerjanya, malah dibayar oleh pemerintah full 42.000. Ini kan sebuah ketidakadilan. Ada kuota, ada maksimal yang bisa dibayar oleh pemerintah, yaitu 96,8. Kalau diisi 35% oleh masyarakat yang penerima upah, yang harusnya bayar sendiri, maka rakyat miskin kan akan tersandra, tidak bisa masuk, karena ada kuota. Selama ini kan masih terkesan diobral dan tadi Bapak bilang juga ini salah sasaran. Nah, apakah gitu Pak, memang pengawasannya ini nggak berjalan selama ini? Ya, sebenarnya ada harusnya ya di internal dalam pendataan siapa penerima bantuan iuran ini di program Kartu Jakarta Sehat untuk lingkup DKI ya. Kan mereka ada pengawasan internal, ada juga pengawasan dari BPK atau BPKP gitu ya. Nah, ini kan yang memang kembali ya kebijakan yang salah sasaran gitu. Jadi teman-teman saya juga ada yang menerima, dia senang pemilik mobil ya, saya penerima KIS Jakarta. Artinya saya peserta Kartu Jakarta Sehat. Dikasih gitu. Nah, prosesnya dikasih dari RT, dari RW, kan gitu. Yang memang ternyata kita bilang Anda nggak tepat, ini kan jatah orang miskin. Nah, jadi menurut saya sih mungkin ada pengawasan, tapi ada kebijakan juga dari pemerintah DKI yang mengobral itu. Nah, ini saatnya nggak boleh. Maksud saya gini, itu kan bagian dari inefisiensi karena yang dituju menurut undang-undang pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN Junto PP 101/2013 Junto PP 76/2015 bahwa penerima bantuan iuran itu yang dilakukan oleh pusat atau daerah itu fakir miskin dan atau orang tidak mampu. Ini yang memang kebijakan dari DKI yang tidak tepat. Saatnya memang kalau menurut saya itu harus dievaluasi lagi, baik BPKP itu turun aja untuk melihat bahwa ternyata masih banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Nah, jangan mengambil hak orang miskin karena ada kuota yang akan menghambat orang miskin masuk. Nah, jadi saya maksudnya gini, kalaupun sekarang sudah terjadi ini, itulah tugasnya Pemda DKI untuk beres-beres supaya rakyat miskin atau tidak mampu ini yang benar-benar menjadi penerima. Menurut saya kasus MUIS sekarang ini harus menjadi perhatian pemerintah DKI untuk membereskan tentang pendataan. Demikian juga pemerintah pusat terkait dengan pendataan. Jangan sampai masih ada 35% yang dihuni oleh penerima pegawai swasta yang harusnya mereka pegawai dengan membayar sendiri. Nah, Pak, kalau misalnya melihat alasan Pemprov DKI gitu ya yang bilang kalau pemenuhan programnya ini jadi pendaftaran kepesertaannya nggak memandang status kok gitu. Apakah bisa jadi pembenaran? Itu yang saya bilang tuh salah, itu inefisiensi, itu harus ditegur. Karena memang harusnya orang miskinlah yang berhak untuk didaftarkan dan dibayarkan iurannya. Kan tadi diobral, pokoknya memenuhi. Itu orang kaya, orang yang harusnya mengacu pada Undang-Undang SDSN diturunkan dalam Perpres 82 2018, Perpres 64, sampai yang terakhir sekarang Perpres 59 2024. Orang kaya, orang yang mampu itu bayar sendiri. Makanya di kepesertaan JKN itu kan ada 3. Dibagi nih ya, kalau kita lihat JKN itu kepesertaan pertama, pekerja penerima upah. Ada PPU swasta yang bekerja di sektor swasta. Ada PPU TNI Polri ASN P3K PNS yang iurannya 4% dibayar pemerintah sebagai pemberi kerja. Kemudian 1% dibayar si PNS, si prajurit, si pegawai swasta. Kalau 4%-nya dibayar oleh si pemberi kerja. Itu kelompok penerima upah. Kedua, kelompok penerima bantuan iuran. Untuk siapa? Untuk masyarakat miskin. Itu yang ketiga, peserta mandiri. Peserta mandiri itu yang kelompok, misalnya dia mampu bayar kelas 1, bayar 150.000, dia bayar sendiri per orang per bulan. Kelas 2, 100.000. Kelas 3, 35.000 disubsidi 7.000 oleh pemerintah. Nah, artinya apa? Kalau kelas 1 ada PPU, ada PBI, ada peserta mandiri, itu kan dalam rangka gotong royong, yang mampu yuk bergotong royong, yang tidak mampu dibayar pemerintah. Tapi kalau kebijakan pemerintah DKI semuanya dibolehkan, artinya dia menihilkan, tidak mematuhi ketentuan tentang siapa itu PPU, siapa itu PBI, siapa itu mandiri. Menurut saya itu udah inefisiensi anggaran. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau ini tuh menghambat orang miskin gitu ya jadi peserta. Nah, kalau secara anggaran mungkin berapa besar sih Pak kerugian dari hal ini? Ya, kalau ketentuan di Perpres 75 2019 itu kan PBI itu 42.000 per orang per bulan yang memang dialokasikan oleh pemerintah pusat, APBN atau APBD yang membayar untuk si masyarakat miskin dan tidak mampu ini atau tidak mampu ini. Jadi kalau misalnya DKI ada 100.000 orang mampu dibiayai, ya kerugiannya ya 42.000 kali 100.000, itulah kerugian per bulan, inefisiensi per bulan. Kali berapa? 12 satu masa takwim. Jadi 42.000 kali 100.000 kali 12 bulan. Itulah inefisiensi anggaran untuk pembiayaan kartu Jakarta Sehat yang dilakukan oleh APBD. Korupsinya segitu. Harusnya kan angka segitu bisa digunakan untuk ambulan, membiayai masyarakat miskin yang dirawat, sampai dia bisa pulang sampai rumah nggak perlu nyewa atau dia naik angkot lagi. Nah, alokasikan aja untuk itu. Jadi benar-benar APBD itu tepat sasaran. Nah, kalau urusan data tadi kira-kira untuk membenahinya mesti dari mana gitu Pak? Karena kan kita tahu urusan data ini terus jadi masalah ya. Ya tadi saya sih berharap kan ada dijanjikan waktu itu akan keluar instruksi presiden tentang satu data. Nah, kita nggak tahu nih isinya apa, sampai sekarang juga nggak keluar. Menurut saya data itu adalah hal yang sangat urgent untuk diperbaiki. Gitu ya, supaya benar-benar orang yang tidak mampu atau miskin berhak dapat, dia akan mendapat. Orang-orang yang mampu jangan dapat gitu. Nah, itu kan dimulai dengan pendataan. Jadi satu data ini kita harapkan segera terwujud, yang memang dimulai dengan proses
penetapannya secara objektif. Tidak lagi hanya menghubungi RT RW. Pak RT siapa aja yang menjadi peserta PBI ditentukan keluarga-keluarganya padahal mampu. Orang dinas sosial harusnya langsung datang ke rumahnya gitu. Periksa betulkah dia memang tidak bekerja lagi, tidak bekerja, anaknya sekian, udah masukin PBI gitu loh. Karena memang dia tidak dengan kondisi ekonominya juga tidak baik gitu ya. Misalnya korban-korban PHK gitu. Nah, demikian juga langsung mendatangi kalau dilihat udah punya aset mobil, rumahnya bla bla bla, ya cabut, dicoret. Bapak nggak berhak ya karena Bapak sudah mampu misalnya. Dia kerja di pegawai swasta dan sebagainya, dicoret. Nah kan ini kan proses yang memang sebenarnya dari BPS ya, tapi kan juga datanya ternyata nggak tepat gitu. Bapak kan bilang BPS ini perlu turun gitu kan untuk membenahi masalah ini gitu kan. Kira-kira kalau DJSN perlu nggak sih Pak turun juga menangani kasus ini? Kan kita tahu Harvey Mois ini kan baru terungkap ketika dia tuh ditangkap kasus korupsi gitu ya Pak. Dan mungkin ada kemungkinan juga gitu orang-orang kaya lainnya juga ada kasus serupa. Mungkin nggak sih Pak DJSN ini perlu melakukan evaluasi gitu? Ya memang sebagai tupoksi kalau kita baca undang-undang SJSN tentang DJSN ini kan tugasnya itu. Dia kan sebenarnya think tank-nya pemerintah untuk jaminan sosial. Kalau ada persoalan dari sisi data, dia harus bisa mengharmonisasi, harus bisa mengevaluasi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan data ini. Salah satu tugas DJSN itu pengawasan eksternal. Nah, demikian juga dia memikirkan regulasi apa yang harus direvisi, regulasi apa yang perlu ditambahkan, regulasi apa yang nggak sesuai lagi. Dia mikir, jadi dia nanti mengusulkan kepada pemerintah. Jadi sebenarnya itulah tugas Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN yang memang dalam Undang-Undang 40 2004 sudah jelas. Nah, tinggal nanti sekarang kita juga tanya ke DJSN, temuan-temuan Anda DJSN selama ini terkait dengan data apa saja? Kenapa selama ini dievaluasi, diawasin, dapat temuan dan sebagainya, tapi kok nggak ada perubahan? Terima kasih Pak Timbul. Sama-sama Mbak, terima kasih. Newsbeat. Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan inspeksi keselamatan darurat terhadap seluruh sistem operasi maskapai penerbangan di negaranya. Perintah ini muncul setelah tragedi Jeju Air yang merupakan kecelakaan penerbangan paling mematikan di Korsel. Pesawat Boeing 737-800 ini meledak saat akan mendarat di Bandara Internasional Muan. Total korban tewas 179 orang, meliputi seluruh penumpang dan beberapa awak. Hanya 2 korban yang selamat. Penjabat Presiden Korsel Choi Sang-mok juga menginstruksikan penyelidikan dilakukan transparan dan hasilnya diinformasikan ke keluarga korban. Korsel menetapkan masa berkabung nasional selama 7 hari sejak peristiwa kecelakaan 29 Desember 2024. Selama masa itu, sejumlah grup K-pop seperti VBTS, Seventeen, Stray Kids, IVE dan Zero Base One menunda jadwal perilisan konten atau kegiatan grupnya. Rezim Taliban melarang pemasangan jendela di hunian baru yang akan digunakan perempuan di Afghanistan. Sedangkan di hunian lama, jendela yang sudah terpasang harus ditutup dengan dinding atau penutup lain. Larangan itu bertujuan memblokir akses pandangan ke halaman, dapur, sumur atau area lainnya tempat perempuan beraktivitas di rumah. Sebab jendela dianggap bisa memicu tindakan asusila. Sejak berkuasa pada 2021, Taliban kerap membatasi ruang gerak perempuan. Hal ini mengundang kecaman dari PBB yang menyebut kebijakan Taliban apartheid gender. Penduduk Afghanistan dibedakan berdasarkan gender dan hak-hak perempuan terus dilanggar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan penghormatan kepada mendiang Jimmy Carter, Presiden ke-39 Amerika Serikat yang meninggal dunia di usia 100 tahun. Biden menyebut Carter sebagai sosok berprinsip, beriman, dan rendah hati. Biden telah mengatur pemakaman kenegaraan di Washington. Carter meninggal di rumahnya di Plains, Georgia, setelah hampir 2 tahun dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker. Jimmy Carter adalah presiden Amerika yang paling lama hidup. Selama kepemimpinannya, Carter dikenal kerap mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi. Dia juga dianugerahi Nobel Perdamaian pada 2002.
WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i mengakui adanya wacana menerapkan kebijakan libur sekolah selama 1 bulan penuh sepanjang Ramadan. Namun sampai sekarang belum ada pembahasan lebih lanjut di Kementerian Agama. Sejauh ini, hari libur tanggal merah pada 2025 ditetapkan selama 27 hari berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri. Rinciannya adalah 17 tanggal merah dan 10 hari cuti bersama. Sedangkan untuk libur lebaran 2025 ditetapkan selama 6 hari, yakni 31 Maret hingga 1 April 2025. Masih dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan koruptor harus dihukum berat. Vonis ringan bagi pelaku korupsi dapat merusak kepercayaan publik. Prabowo tak menyinggung kasus tertentu, tetapi diduga sedang menyindir vonis ringan bagi Harvey Mois di kasus korupsi timah yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Harvey hanya divonis 6,5 tahun penjara dari tuntutan 12 tahun. Prabowo meminta kejaksaan mengajukan banding dan berharap vonisnya diperberat menjadi 50 tahun penjara. Padahal, beberapa waktu lalu Prabowo sempat mewacanakan bahwa koruptor bisa diampuni asal mengembalikan duit yang dicuri. Bawahannya, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, juga sempat menggulirkan pengampunan untuk koruptor melalui denda damai. Sejumlah pernyataan ini mendapat reaksi negatif dari publik. Terakhir mampir Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku memiliki video skandal korupsi para petinggi negara dan elit politik. Jokowi mengaku siap jika sewaktu-waktu dipanggil untuk dimintai keterangan soal video itu. Jokowi juga merespon tudingan soal meminta perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Semestinya, kata Jokowi, isu 3 periode itu dikonfirmasi langsung ke Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR Puan Maharani. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.